Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ibu kota dan pusat perekonomian Indonesia, DKI Jakarta berhadapan dengan tantangan lingkungan hidup yang beragam. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta dari awal berkomitmen untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan, pembangunan berketahanan, dan berwawasan lingkungan. Kami merasa bahwa apapun yang dikerjakan hari ini merupakan hal yang dipinjam dari masa depan. Sehingga pada saat nanti kita kembalikan pada mereka, pada generasi masa yang akan datang dalam kondisi yang baik, bahkan lebih baik. Termasuk di dalamnya adalah lingkungan hidup. Menyadari bahwa isu lingkungan merupakan tanggung jawab dari kita semua, maka kami di Pemprov DKI Jakarta membuka diri dan menggunakan pendekatan kolaborasi sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, di mana warga sebagai co-kreator dan pemerintah sebagai kolaborator. Sehingga lahirlah berbagai terobosan, inovasi, solusi dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang itu semua dikerjakan secara bersama-sama, baik pemerintah, warga, dan berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi lingkungan hidup. Demikian penjelasan dari kami. Salam hangat dari Balai Kota Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka penyusunan DIKPLHD tahun 2021, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pelingkupan isu lingkungan hidup prioritas yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri atas masyarakat, akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta praktisi lingkungan. Hasilnya didapatkan 5 isu lingkungan hidup prioritas, diantaranya bencana banjir, kerawanan air bersih, pengelolaan sampah, pencemaran udara, dan minimnya daerah resapan air atau ruang terbuka hijau. Sebagai salah satu tindak lanjut dari isu prioritas yang telah ditetapkan, diterbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021 sampai 2022, di mana termasuk dalamnya isu lingkungan hidup. Instruksi gubernur tersebut berisi target yang terukur, baik output yang diharapkan maupun waktu penyelesaiannya. Antara lain, terkait dengan isu banjir, ditargetkan pengadaan tanah untuk naturalisasi dan normalisasi waduk serta sungai, konstruksi polder, drainase vertikal, dan revitalisasi waduk. Terkait dengan isu air bersih, ditargetkan pembangunan jaringan hilir spam Karian, tersedianya layanan air bersih di kampung prioritas, dan menetapkan master plan transisi pengelolaan air bersih kepada PAM Jaya.
Terkait dengan isu air limbah, ditargetkan ditetapkannya Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik dan revitalisasi tangki septik rumah tangga. Untuk isu persampahan, ditargetkan terlaksananya pengangkutan sampah terjadwal, terbangun dan beroperasinya FPSA Mikro, saringan sampah, RDF, dan landfill mining, terbentuknya kelembagaan BLUD bidang persampahan, ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sampah Kawasan Mandiri, serta Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah. Terkait dengan perubahan iklim dan pengendalian pencemaran udara, ditargetkan ditetapkannya Peraturan Gubernur untuk Pembangunan Rendah Karbon DKI Jakarta dan terselesaikannya Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara. Berbagai inovasi dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Adapun beberapa inovasi Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi isu lingkungan di tahun 2020 adalah sebagai berikut. Sistem pengelolaan limbah elektronik, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menyediakan jasa penjemputan limbah elektronik. Limbah elektronik yang berhasil dikelola dengan metode penjemputan ini mencapai kurang lebih 51.000 unit dengan berat 15,9 ton. Inovasi selanjutnya adalah pengelolaan sampah lingkup rukun warga atau RW. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020, terdapat bidang pengelolaan sampah dalam kelembagaan RW sebagai motor untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya pengurangan sampah di sumber. Selanjutnya adalah penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Pada kebijakan ini, seluruh toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan juga pasar di Jakarta harus menggunakan kantong belanja ramah lingkungan yang bisa digunakan berkali-kali dan terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
Inovasi selanjutnya adalah uji emisi gas buang kendaraan bermotor, di mana setiap pemilik kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor wajib melakukan uji emisi minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah pengelolaan sampah kawasan mandiri, di mana pengelolaan sampah diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh pengelola kawasan atau penanggung jawab kegiatan atau usaha dan dapat dikerjasamakan dengan penyedia jasa di bidang kebersihan. Inovasi selanjutnya adalah landfill mining. Landfill mining merupakan penambangan lahan uruk zona tidak aktif untuk sampah yang sudah terdekomposisi agar bisa digunakan kembali sehingga memperpanjang masa pelayanan TPST Bantar Gebang. Selanjutnya adalah aplikasi e-Bank Sampah berbasis Android, yang merupakan aplikasi penginputan data bank sampah yang diperuntukkan untuk pengelola bank sampah di wilayah DKI Jakarta. Inovasi berikutnya adalah e-monitoring timbangan TPST Bantar Gebang, bertujuan untuk peningkatan pencatatan sehingga penanganan sampah menjadi lebih efisien. Pengelolaan pencahayaan kota berbasis smart lighting berupa pergantian teknologi menjadi LED dilengkapi dengan sensor otomatis. Inovasi ini berhasil mereduksi kebutuhan listrik untuk penerangan jalan umum hingga 78,43%. Inovasi berikutnya ialah sistem informasi geografis pendataan ruang terbuka hijau, bertujuan agar terbentuk sistem yang berbasis ruang melalui pengumpulan data spasial oleh perangkat daerah yang kemudian dapat digunakan sebagai basis data perencanaan penyediaan ruang terbuka hijau di Provinsi DKI Jakarta. Yang terakhir adalah Jakarta Kini atau JAKI. JAKI merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Jakarta Smart City sebagai City Super Apps bagi warga ibu kota. JAKI mengintegrasikan berbagai layanan publik yang diharapkan dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang lestari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Prasetya Marsudi, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini pemegang penuh fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Dengan fungsi tersebut, saya juga mengawal penuntasan isu-isu lingkungan di Jakarta. Meski masih dihantui bencana banjir, namun Jakarta kini sudah dapat memperlihatkan adanya peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun ke tahun. Dengan prestasi ini, saya berharap Pemprov DKI Jakarta dapat lebih baik lagi merencanakan kegiatan-kegiatan di bidang lingkungan hidup yang tepat sasaran dan terasa manfaatnya di tengah masyarakat. Saya mendukung program-program di lingkungan hidup, baik dalam persetujuan anggaran maupun implementasi kebijakan agar isu lingkungan hidup di Jakarta selaras dengan peningkatan perekonomian yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.